Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aditya Rizky Wilia dan Aisyah Nurikmah yang akan membahas kelas 2 pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Yang akan membahas 3 indikator. Indikator pertama yaitu mengidentifikasi kalimat yang menggunakan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Selanjutnya akan dijelaskan materi tentang kalimat yang menggunakan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Disimak baik-baik ya. Kalimat yang menggunakan kosakata dan konsep tentang keragaman bentuk dan wujud benda adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata bentuk dan wujud benda. Contoh kata bentuk dan wujud benda. Yang pertama, kata bentuk. 1. Lingkaran. 2. Persegi. 3. Persegi panjang. 4. Segitiga. 5. Kerucut, dan 6. Balok. Yang kedua, kata wujud. 1. Padat. 2. Cair. 3. Es. 4. Gas. Dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita baca contoh cerita berikut. Kita baca bareng-bareng ya. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas terbuat dari kertas yang berbentuk persegi. Kertas tersebut diremukkan sehingga menjadi bulat. Lalu, bola tersebut diikat menggunakan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri dari 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yuk. 1. Terbuat dari apakah bola kertas? Bola kertas terbuat dari kertas yang berbentuk persegi. 2. Bagaimana cara membuat bola kertas? Kertas tersebut diremukkan sehingga menjadi bulat. Lalu bola tersebut diikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya akan disajikan sebuah cerita. Yuk kita baca bareng-bareng. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah simpai itu? 2. Bagaimanakah bentuk simpai itu? 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku latihan. Indikator yang kedua yaitu mencontohkan kalimat yang menggunakan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya.
Yuk kita masuk ke materi, jangan lupa disimak ya. Mulai ya, di sekitar kita banyak sekali bentuk benda dan macam-macamnya. Yang pertama, ada yang berbentuk persegi panjang. Kedua, ada yang berbentuk lingkaran. Ketiga, ada yang berbentuk persegi. Keempat, ada yang berbentuk segitiga. Kelima, ada yang berbentuk kubus. Keenam, ada yang berbentuk balok. Ketujuh, ada yang berbentuk tabung. Dan yang terakhir, ada yang berbentuk bola. Kita bahas satu-satu ya. Contoh benda dengan berbagai bentuk. Yang pertama yaitu bentuk persegi panjang. Contohnya ada pintu, sajadah, buku, dan bingkai. Yang kedua, berbentuk lingkaran. Contohnya piring tempat kita untuk makan, uang logam, cincin, dan setir mobil. Yang ketiga, berbentuk persegi. Contohnya ada sapu tangan dan ubin lantai. Yang keempat, berbentuk segitiga. Contohnya atap rumah yang berbentuk segitiga, potongan pizza yang berbentuk segitiga, potongan semangka yang berbentuk segitiga, dan layar pada perahu yang berbentuk segitiga. Yang kelima, berbentuk kubus. Contohnya Ka'bah, tempat kiblat untuk umat Islam beribadah, kemudian dadu, rubik, dan bak mandi. Yang keenam, berbentuk balok. Contohnya kulkas, tempat tisu, dan akuarium ikan. Yang ketujuh, berbentuk tabung. Contohnya ada gelas, ember, dan botol minum. Dan yang kedelapan yaitu berbentuk bola atau bulat. Contohnya yang pertama, berbagai macam jenis bola, seperti bola basket, bola voli, bola pingpong, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbagai macam jenis buah yang berbentuk bulat, seperti buah kelapa, kelengkeng, melon, jeruk, duku, dan lain sebagainya. Dan contoh yang terakhir yaitu planet. Matahari dan bulan juga termasuk dalam bentuk bola atau bulat. Nah, bentuk benda juga mempunyai ciri-cirinya loh anak-anak. Yang pertama, persegi panjang. Cirinya yaitu bangun segi empat yang mempunyai dua sisi yang sejajar. Kedua, lingkaran. Bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Ketiga, persegi. Bangun segi empat yang mempunyai empat sisi yang sama panjang. Keempat, segitiga. Bangun yang mempunyai tiga sisi. Kelima, kubus. Bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama besar. Keenam, balok. Bangun ruang yang memiliki 6 sisi berhadapan yang sama besar. Ketujuh, tabung. Bangun ruang yang bagian atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Dan yang kedelapan, bola.
Bangun ruang dengan permukaan lengkung atau berbentuk bulat. Nah, kali ini akan diberikan contoh kalimat berdasarkan bentuk dan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, Bayu sedang bermain bola. Lihatlah pada kata bola merupakan bentuk dan wujud benda, yaitu bola atau bulat. Yang kedua, Ara sedang membaca buku. Lihatlah pada kata buku merupakan bentuk dan wujud benda, yaitu persegi panjang. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai wujud dan sifat benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mengenal sifat dan perubahan bentuk benda. Yang pertama, benda padat. Contohnya ada kursi, tempat sampah, dan jam dinding. Coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar kursi. Apakah kalian bisa memegangnya? Kemudian, bentuknya dapatkah berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Jadi, sifat benda padat yaitu bentuk dan ukurannya tetap. Yang kedua yaitu benda cair. Contohnya, air, madu, dan minyak goreng. Diperhatikan ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan air. Sifat air yaitu bentuknya berubah ketika mengikuti wadahnya. Contohnya, saat kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah seperti gelas. Kemudian, saat kita menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya akan berubah seperti mangkok. Dan saat kita menuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah seperti botol. Jadi, sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Dan yang terakhir yaitu benda gas. Contohnya, uap air, balon, dan asap pabrik. Perhatikan contoh benda gas berikut ini ya anak-anak. Kalian bisa lihat, ada balon yang awalnya kempes, kemudian ditiup. Maka, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah balonnya akan semakin mengembang yang berisikan udara. Nah, udara inilah yang terdapat pada balon merupakan contoh benda gas. Yang sifatnya yaitu menempati ruang dan bentuknya berubah sesuai ruang yang ditempatinya. Ini contoh benda bentuk gas. Nah, setelah kita mengenal bentuk dan wujud benda, akan ada soal nih. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan masing-masing ya.
Tugas yang pertama yaitu buatlah 3 kalimat bentuk benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan macam bentuk benda yang telah ditentukan. Yang pertama, tabung, kedua, balok, dan yang ketiga, kubus. Nah, untuk tugas kedua, kamu amati ya gambar berikut ini. Nah, setelah diamati, kelompokkanlah benda-benda tersebut ke dalam tabel, apakah masuk ke dalam padat, cair, maupun gas. Kemudian, buatlah tabel di buku latihan ya. Yuk, kita lanjut ke indikator terakhir, yaitu indikator ketiga. Menemukan kalimat yang menggunakan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Pada materi ini akan disajikan sebuah cerita. Jangan lupa disimak ya. Pada soal cerita ini ada di buku tema 2, yaitu pada halaman 13. Yuk kita baca sama-sama. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, setelah kita membaca cerita simpai tadi, akan ada soal nih. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Soalnya yaitu, temukan kalimat yang menggunakan kosakata atau konsep tentang bentuk dan wujud benda. Ayo, apa saja? Yang pertama itu, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Dan yang kedua, simpai terbuat dari rotan. Benar bukan? Ya, itu termasuk bentuk dan wujud benda. Coba buka pada halaman 18 di buku tema 2. Ada beberapa soal. Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu amati dulu simpai yang kamu punya, lalu isilah kolom sesuai pengamatan. Kemudian, carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Jangan lupa kerjakan di buku latihan ya. Mungkin cukup sampai sini untuk video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dapat dipahami ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.